Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanul Iza dari kelas 11 IPA 8 absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa Palagan Ambarawa 1945. Dikarenakan penjelasan peristiwa tersebut sangat kompleks dan sangat banyak, maka telah saya ringkas menjadi infografis simpel seperti yang ada di samping saya berikut ini. Penjelasan mengenai Perang Ambarawa. Perang Ambarawa disebut juga dengan Pertempuran Ambarawa. Perang ini adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu Inggris dan Belanda yang terjadi di Ambarawa, yaitu daerah di sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Latar belakang penyebab perang ini terjadi salah satunya adalah mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk mengurus tawanan perang atau tentara Belanda yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Namun niat itu diboncengi Nica karena tawaran tersebut malah dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah insiden di kota Magelang, di mana tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan membuat kekacauan tentunya. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Hingga pada tanggal 2 November 1945, untuk menenangkan suasana, maka Presiden Soekarno dan Brigjen Battle melakukan perundingan gencatan senjata. Tetapi sayangnya sekutu mengabaikan perjanjian dalam gencatan senjata tersebut, sehingga meletuslah pertempuran pada tanggal 20 November 1945 yang kemudian menjalan ke dalam kota pada tanggal 22 November 1945. Pada tanggal 22 November 1945 sendiri, bala tentara sekutu melakukan pemboman ke dua desa di pedalaman Ambarawa untuk mengancam kedudukan TKR. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Semangat perlawanan rakyat di Ambarawa yang bersatu dengan TKR membuat sekutu kesulitan menaklukkan wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya Letnan Kolonel Isdiman harus dikorbankan di medan perang tersebut. Hingga pada tanggal 12 Desember 1945 pada jam 4:30 pagi, komando seluruh TKR melakukan serangan ke semua sektor dengan dipimpin Kolonel Sudirman yang menggantikan Letnan Kolonel Isdiman. Penyerangan menggunakan taktik gelar supit uram atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung dan suplai serta komunikasi dengan pasukan induknya benar-benar terputus total. Kekuatan sekutu yang berada di Benteng Willem pun berhasil dikepung dengan hanya membutuhkan waktu 4 hari 4 malam. Hingga pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran Ambarawa usai karena pasukan sekutu merasa tersudutkan hingga akhirnya mereka kabur. Tanggal kemunduran sekutu tersebut akhirnya diperingati setiap tahunnya menjadi Hari Infanteri sebagai simbol kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Palagan Ambarawa atau Pertempuran Ambarawa 1945. Semoga teman-teman di luar sana menjadi paham dan membuka pikirannya lebih luas lagi tentang informasi-informasi mengenai Pertempuran Ambarawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.